semuanya, selamat pagi. Waktu menunjukkan udah jam 8. Nah, bisa dilihat itu nenek aku habis sarapan tadi karena mau aku tinggal ya. Dan dia itu sebelum bangun tidur tadi udah buka-buka tas, kesek itu, nggak tahu ngambil apa. Aku mikir tuh udah ngambil apa pagi-pagi buka tas, ternyata nenek aku naruh uang 2000 NT, naruh di atas meja, terus bilang sama aku kalau ini uang buat kamu medikal gitu sama biaya taksi. Soalnya kemarin waktu di rumah sakit nenek aku udah nanyain aku, kamu medikal biaya berapa, terus kamu ada uang nggak? Ya aku jawab kalau aku ada uang gitu. Tapi nenek aku selalu gitu, setiap aku mau libur ataukah ada keperluan apa, nenek aku selalu ngeluarin uang dikasihkan ke aku. Ini tadi aku dikasih 2000, tapi cuman aku ambil 1000 aja karena bagiku nggak usah dikasih juga nggak apa-apa, karena aku juga udah punya persiapan gitu kan. Akhirnya aku ambil yang 1000, yang 1000-nya lagi aku kembalikan. Nah, ini sebelum aku berangkat aku pakaiin pampers dulu buat nenek, karena biasanya nenek aku nggak pernah pakai pampers, cuman karena aku tinggal pergi dan nenek aku lagi sendirian, semuanya pada kerja, takut kenapa-kenapa, ya aku lebih memilih pakaiin pampers sementara. Dan nenek aku sendiri juga alergi dengan pampers gitu loh, jadinya memang setiap harinya nenek aku nggak pernah pakai kecuali dalam keadaan terpaksa gitu aja. Soalnya kalau nggak aku pakein pampers, takutnya nanti nenek aku bangun sendiri ke kamar mandi sendiri pakai kursi roda, kalau ada apa-apa kan Halo, aku assalamualaikum sendiri yang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. resiko gitu loh. Hari ini aku mau ke rumah sakit, tapi sendiri tanpa nenek aku karena aku hari ini jadwalnya medikal dan aku melakukan medikal mandiri ya, bukan medikal yang dijemput sama supir suruhan agent. Kenapa aku lakuin medikal mandiri? Karena di samping biayanya lebih murah, juga lebih cepat gitu loh. Kalau medikal dijemput sama sopir itu kan masih kesana kemarin jemput temen yang lainnya, tapi kalau medikal sendiri kan bisa langsung ke rumah sakit, habis itu aku bisa pulang. Karena kenapa saya memilih seperti itu? Saya kasihan sama nenek, karena nenek aku nggak ada temennya, nenek aku sendiri. Sebenarnya di area apartemen sini ada tempat halte, cuman arahnya itu nggak ke arah rumah sakit yang aku tuju, jadinya aku lebih memilih naik taksi aja, lebih cepat pastinya. 老板，坐计程车。去哪里？我要去那个民生医院。民生啊？对，但是我要体检，不是民生有2个地方吗？什么？民生医院有2个地方吗？对，民生体检的地方。你要体检啊？对，好。谢谢。Perjalanannya sekitar 15 menitan ya naik taksi. Soalnya ini tadi aku bayarnya sekitar 160. Dan sekarang aku udah nyampe, dan aku tuh padahal aku udah 2 kali ya ke tempat ini, cuman aku lewatnya itu depan. Dan ternyata kalau medikal itu para TKI ternyata dilewatin lewat jalur belakang gitu loh. Dan ini tadi aku kaget soalnya baru pertama kali aku lewat belakang, dan ternyata memang banyak banget apa itu teman-teman TKI yang
pada medikal. Kalau tahun lalu aku medikalnya di rumah sakit St. Paulu sana, dan cuman sekitar 10 orangan kalau nggak salah, karena saat itu covid lagi parah-parahnya. Sekarang sih juga covidnya parah, cuman yang medikal ternyata wow, aku datang itu udah antri sekian banyak, padahal aku dari rumah jam 8 lebih, nyampe itu setengah 9 lebih ya. Nah ini aku lagi daftar, dan karena aku medikal mandiri jadi aku nggak bawa apa itu surat ini loh. Ini surat udah di sini, aku tinggal di telepon agent, kamu kesini tanggal segini jam segini gitu aja udah. Dan ini tadi aku habis 1.500. Nah semakin siang antriannya semakin panjang, dan untungnya aku tadi udah berangkat agak awal. Tadi masih lumayan sedikit, ya udah banyak sih, cuman semakin siang semakin antri. Halo, sekarang aku udah nyampe rumah dan aku deg-degan banget ya. Aku kira nenek aku udah bangun, dan ternyata nenek aku malah tidur pules. Dan ini tadi aku kan habis pulang dari medikal kan, seperti yang aku ceritakan tadi. Kenapa aku medikalnya itu medikal mandiri? Karena medikal mandiri itu lebih murah ya, agak murah. Biasanya kan 2.000, terus kalau medikal mandiri itu 1.500. Tapi karena saya naik kesananya itu naik taksi, dan untuk biaya taksinya sekitar pulang pergi 300, ya lumayan gitu kan. Karena di samping itu, di samping biayanya agak murah, bisa cepet pulang gitu loh. Karena kalau medikal yang dijemput sama sopirnya agent itu kan berangkat sekitar jam 8 atau jam 7, pulang kan bisa sampai jam 12, kadang sampai jam 1. Soalnya pengalaman aku dulu sih gitu. Akhirnya saya memilih medikal mandiri aja yang cepat. Tadi aku berangkat jam 8 lebih, udah hampir setengah 9, sampai sana tadi jam 9 kurang. Terus selesai tadi jam setengah 10, saya udah selesai medikal, dan saya mampir ke toko Indo sebentar cari kerupuk. Sebenarnya tujuan utama saya itu mau cari ragi, tapi nggak ada, ya udah akhirnya beli kerupuk. Dan untuk medikal mandiri sendiri gimana ya, karena nenek aku tuh nggak ada yang jaga, nenek aku tuh sendirian di rumah. Kalau ada apa-apa gitu kan saya takut. Sebenarnya tadi udah sebelum berangkat udah aku kasih pampers, udah aku pakein pampers gitu ya. Terus kursi rodanya aku jauhin dari ranjangnya, soalnya nenek aku itu bisa bangun sendiri. Meskipun kalau jalan itu harus dipapah, tapi kalau untuk bangun sendiri nenek aku bisa. Dan saya takutnya selama aku tinggal dia nggak bisa tidur terus bangun sendiri kan, takutnya ada apa-apa gitu ya. Jadinya itu tadi alasan saya kenapa saya memilih untuk medikal mandiri. Intip tidur lagi, balik badan. Dan untuk persyaratannya medikal itu cuman bawa KTP sama, ini kan KTP kan? Iya, KTP sama Centoka, kartu askes. Soalnya data tance ya, datanya itu udah diurus sama agent gitu. Ini aku agak sedikit pusing karena nggak tahu, padahal setiap harinya juga ke rumah sakit, tapi kalau namanya naik mobil itu pasti saya pusing. Makanya saya nggak suka medikal terus harus ke
kesana kemari nganter jemput gitu kan membutuhkan waktu yang lama, dan saya tuh nggak sukanya di situ mabukan. Saya orangnya bisa mabukan kalau naik mobil itu, kalau naik kereta enggak, kalau waktu libur naik kereta itu enggak. Adapun pemeriksaan yang dilakukan, urutan pertama itu tes kesehatan mata, setelah itu ukur berat badan, juga tinggi badan, langkah ketiga tensi darah normal atau enggaknya, dan yang keempat cek organ di dalam tubuh kita sehat enggaknya juga. Habis itu langsung pemeriksaan BAB, kalau urin enggak ya. Dan langkah terakhir itu adalah pengambilan darah, dan karena aku tadi di lengan itu darah aku enggak keluar, jadi pengambilan darah aku itu di punggung telapak tangan ya. Dan ini tadi memang karena banyak banget para TKI-nya yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, semuanya ada, tapi kebanyakan ini tadi kayaknya Filipina sama Vietnam. Dan ini dulu video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan ataukah suara yang kurang terdengar keras ya, karena saya udah mau bangunin nenek, udah jadwalnya makan. Ini udah jam 11 karena tadi tidurnya nenek